kelompok 18. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas migrasi data retail. Berikut adalah table of content-nya, yaitu pertama ada migrasi data, pengertiannya, kemudian ada manfaat, kemudian ada anggota kelompok kami, dan yang terakhir ada job desk setiap role-nya yang terlibat. Migrasi data. Data migration atau migrasi data merupakan suatu proses pemindahan data dari satu lokasi ke lokasi baru yang memiliki sistem lebih baik dibandingkan lokasi penyimpanan data sebelumnya. Dan ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Tasya Setiowardani, kemudian ada Dea Rawia, kemudian ada saya sendiri, Faisal Firdaus, lalu ada Anggita Sulistia Hermawan, dan yang terakhir ada Nabila Putri Ananda. Manfaat migrasi data. Yang pertama, memberikan jaminan penyimpanan data yang komprehensif dan terintegrasi. Lalu yang kedua itu mengurangi anggaran pengadaan media atau penyimpanan data yang kurang efektif sehingga dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Nah, berikut merupakan job desk-nya. Di sini saya, Faisal, sebagai IT itu melakukan instalasi modul dan melakukan basic setup. Selanjutnya itu ada Tasya melakukan POS, lalu ada Deas, purchase, membuat create group dan login karyawan. Kemudian ada Anggita, inventory, backup database. Dan yang terakhir ada Nabila, accounting. Oke, langsung saja kita praktikkan. Untuk video kali ini saya akan membuat tentang instalasi modul terlebih dahulu. Dan untuk basic setup akan di video ya selanjutnya terpisah gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke Udu. Kita pilih database sesuai yang sudah dibuatkan ya, karena kami kelompok 18, jadi kita memilih kelompok 18. Kita login itu admin, passwordnya admin. Oke, jika sudah, nah ini langsung saja ya kita melakukan instalasi modulnya dulu terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu mengaktifkan model accounting. Oke, baik. Jika sudah, kita upload lagi, kita ini lagi, balik lagi ke apps, lalu kemudian kita aktifkan modul sales, sales management. Oke, modul sales sudah berhasil ya, ada sales. Kemudian kita balik ke apps, kita melakukan install modul inventory.
Oke, setelah inventory sudah selesai, selanjutnya kita akan menginstal modul purchase. Jika modul purchase telah selesai, yang terakhir kita harus menginstal modul POS ya, atau Point of Sale. Oke, untuk modul-modulnya yang dibutuhkan sudah kita install semua, mulai dari accounting, sales, lalu ada purchase, inventory, dan POS ya, atau point of sale. Oke, untuk videonya kali ini cukup sekian dulu. Akan dilanjutkan nanti untuk melakukan setting basic setup setiap modulnya. Oke, Oke, baik teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal beberapa modul ya, mulai dari modul purchase dan yang lainnya sesuai kebutuhannya. Kita selanjutnya ini men-setup sebuah pengaturan ya, pengaturan biasa, pengaturan basic untuk di setiap modul teman-teman. Mulai dari modul purchase hingga inventory dan lain-lain. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama itu kita harus mengaktifkan developer mode. Caranya itu kita ke setting, lalu scroll paling bawah kita klik aktif di developer mode. Oke, jika sudah aktif ya mode developer mode-nya, pertama itu kita harus setup admin usernya. Kita ke setting, kemudian ke manage user, lalu klik yang administrator ya, scroll ke bawah, dan pada manage multiple, nah ini kita harus mengcek listnya, warehouse, dan UOM, unit of measure-nya. Oke, jika sudah, kita save manual. Oke, jika sudah, selanjutnya itu kita akan meng-set setting yaitu language ya atau bahasa. Oke, kita setting untuk language. Kita pilih English-nya yang UK. Oke, nah di sini kita bisa mengatur separator formatnya ya. Di sini 303 kita tambahin saja, kita edit menjadi 303 seperti ini. Supaya angka dipisahkan menjadi tanda per 3 digit ya teman-teman. Lalu kita bisa mengatur date formatnya, jika tidak ingin mengatur biarkan saja seperti ini. Dan untuk time formatnya ya, bisa dilihat teman-teman, ini jam, menit, dan detik ya. Kalau untuk date formatnya ini date atau tanggal, terus bulan dan tahun. Oke, jika sudah kita klik save, oke, setelah itu kita setup data perusahaan. Caranya itu kita ke setting, ke companies, kita manage companies ya. Nah, My Company. Nah, di sini belum lengkap ya. Kita lengkapin saya sedikit. Misalkan ini jalan, ya, bisa dilengkapin ya untuk fontnya dan yang lain-lainnya. City-nya untuk misalkan mau dimasukin apa gitu. Ini kita pilih Indonesia aja. Indonesia. Oke. Untuk kuransinya perhatikan ya teman-teman harus IDR. Setelah itu jika sudah semua, kita klik save. Oke, kita sudah untuk setting data perusahaan. Selanjutnya itu kita ke konfigurasi umum. Kita ke setting lagi. Terus kita ke general setting. Setelah itu kita lihat lagi apakah ada penambahan yang belum. Untuk default seperti kita lihat. um, oh ya, ini jangan lupa dicek ya teman-teman import.
dan ekspornya supaya kita bisa mengimport file yang untuk CSV, XLS, dan yang lainnya. Oke, kita pastikan lagi tidak ada yang terlewat. Jadi setting. Oke, udah. Oke, kita lihat ke bawah. Oke ya. Oke, untuk yang general setting sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk settingan untuk modul accounting dulu. Untuk modul accounting, yang pertama itu fiscal location. Di sini untuk taxnya, ini sudah ada defaultnya ya. Kita juga bisa install more package-nya. Uh, Coba cari Indonesia, apakah ada Indonesia. Indonesia. Indonesia ya. Kita klik aktif. Tunggu sebentar. Oke, kita balik lagi ke setting. Kita pilih accounting. Nah, di sini udah ada pilihannya ya. Kita pilih Indonesia saja. Oke, setelah itu ke bagian menu teks. Text. Di sini di sini akan menampilkan sales tax dan purchase tax. Di sini akan menampilkan teks yang akan setiap dipesan. Coba kita tulis saja 10%. Oke, oke, 10%. Oke, setelah itu ini sudah purchase tax sudah. Setelah itu kita ke bagian iuran seperti ini, sudah IDR ya, benar IDR. Oke, selanjutnya ke customer invoice. Di customer invoice kita harus menceklis print dan send email. Di sini berfungsi itu supaya kita bisa mengaktifkan aktivitas apa saja ya dari customer invoice ini. Print and colornya kita checklist, terus oke, selanjutnya itu customer payment. Customer payment oke. Invoice online-nya ini hilangkan saja. Terus vendor bill nih karena enterprise ya. Ini aja. Menurut saya. Hmm, Semangat dulu gitu. Jika membutuhkan bisa kita setting kembali. Terus vendor payment. Ya, ya. Vendor payment. Vendor bill. Vendor payment kita checklist. Terus bank and cash. Karena enterprise semua ya. Jadi kita lewati. Analitiknya juga kita cek saja. Setelah itu, oke, kita sudah kita klik save. Kenapa ini? Oke, kita pastikan kembali ya. Ini 10, oke, udah diklik ya. Terus aktifnya penulisnya. Ini boleh deh. Kita klik save. Oke, selanjutnya itu kita akan men-setting modul inventory. Yang pertama itu ada operation. Di sini jika ingin menambahkan pesan, ada pesan warning, kita bisa mengkliknya. Kita untuk menampilkan pesan jika ada pesanan tersebut, suatu pesanan tersebut ya. Terus setelah itu ini langsung lewatin dulu barcode-nya karena enterprise jadi tidak bisa ke produk kita pilih unit of measure-nya. Terus setelah itu ke bagian warehouse, storage location-nya kita checklist. Oke, sudah untuk settingan sementara untuk inventory segini dulu, kita save. Setelah itu kita ke settingan untuk menyeting purchase, modul purchase.
Oke, pertama ke order. Ke order kita harus klik remindernya ya. Terus warning juga option. Kita cek aja. Invoicing itu bill controlnya yang reserve. Terus produknya tidak usah, logistik juga tidak usah. Oke, langsung kita save. Oke, setelah itu kita masuk ke point of sale. Pada point of sale ini kita ke teks. Terus di teks. Oke, ini udah benar ya 10%. Terus oke, ini yang udah aktif 10%. Terus kita balik lagi ke settingannya. Lalu jika sudah ke menu pricing, terus ya kita harus klik dulu point of sale. Jadi di pricing itu kita setting price list ya, udah ya produk price. Oke, jika sudah ke bagian payment, cash bank customer account, oke udah sudah. Oke, ini juga sudah. Payment terminal ini setting cost terminal ini. Oh, ini tidak usah ya. Oke, ke inventory itu baru manajemen. Oke, ini udah pilih yang add ada season closing ya teman-teman. Oke, seperti itu save. Oke, setelah itu kita ke modul sales. Modul sales kita yang pertama itu ada produk katalog ya. Kita harus tulis unit of measure-nya atau view. Terus kita ke pricing price list-nya ya itu. Terus quotation dan orders. Order itu oke, yang dan signaturnya sudah. Shipping karena enterprise semua ya, kita cek saja yang delivery method. Invoicingnya delivery faktor tidak usah karena enterprise. Oke, bisa. Oke, baik teman-teman, untuk setting uh, for modulnya ya sudah selesai kita lakukan. Jika ada penambahan atau menu yang ingin kita tambahkan, kita tinggal kembali ke setting dan kita setting ya tergantung kebutuhan. Oke, sekian dari video saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum. Silakan dilanjutkan. Ini saya berperan sebagai staf pos atau poin. Kita menggunakan database yang sudah dibuat oleh staf IT, yaitu dengan nama O16 migrasi data kelompok 18. Dengan loginnya itu emailnya admin dan juga passwordnya admin. Baik, yang pertama kita ke modul sales untuk mengimport data UOM. Lalu kita ke configuration, lalu pilih yang unit of measure. Lalu setelah itu kita klik favorit dan juga pilih yang import records. Untuk mengimport unit of measure, kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa langsung klik upload file dan kita pilih Excel yang sudah dibuat, data yang sudah dibuat. Tampilannya akan seperti ini. Pada data terdapat ID, nama, kategori,
type, dan ratio. Lalu ini kita tes. Jika ada notif seperti ini, kita bisa hilangkan yang bagian ini. Lalu kita klik tes lagi. Notifnya sudah berhasil, datanya sudah bisa, lalu kita klik import. Di sini sudah ada notif bahwa sudah terimport. Lalu setelah itu yang kedua adalah post configuration. Kita ke modul post configuration dan ke setting. Di sini kita klik new shop dengan nama kelompok 18 shop. Dan kita klik juga, lalu kita klik save. Maka akan muncul di sini kelompok 18 shop. Lalu berikutnya adalah kita import payment method. Kita ke configuration, lalu ke payment method. Lalu kita klik favorit dan klik import records. Untuk mengupload filenya, kita klik dan kita pilih data yang payment method. Di sini terdapat kolom payment method, intermediary account, cash, free transaction, dan juga jurnal. Di sini bisa kita tes. Dan di sini terdapat notif yang error. Baik, setelah itu kita klik import. Lalu sudah terimport. Lalu setelah itu kita import produk kategori. Configuration post produk kategori. Lakukan hal yang sama pada langkah sebelumnya. Lalu kita pilih data yang post kategori. Di sini kita tes. Datanya sudah sesuai, lalu kita klik import. Dan di sini sudah terimport datanya. Lalu untuk yang terakhir adalah import price list. Kita klik produk, lalu pilih yang price list. Lalu klik favorit, import records. Lalu kita pilih data yang price list. Baik, setelah dites filenya, berarti di sini keterangannya everything seems valid. Tandanya berhasil dan sudah sesuai data-datanya dan akan bisa diimport ke Odoo. Baik, di sini datanya sudah terimport sesuai dengan data Excel yang sudah dibuat. Saya kira cukup untuk tugas bagian point of sale. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah role purchase dari saya Derawia CP049. Langsung saja kita buka modul purchase. Lalu untuk yang pertama kali ialah setting configuration. Kita mengisi purchase order approvalnya. Di sini saya membuat 5 juta dolar. Lalu langsung saja kita save. Selanjutnya saya ingin mengimpor data vendor, yang dimana kita langsung saja membuka modul purchase. Lalu kita klik order. Lalu kita klik vendor, yang dimana akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk mengimpor data, langsung saja klik favorit, lalu import record, dan kita upload file yang telah kita siapkan pada Excel. Setelah filenya telah terupload, maka kita lakukan tes terlebih dahulu.
Apabila sudah tervalidasi dengan benar, maka langsung saja kita import. Data-data vendor yang tadi telah kita siapkan sudah terimpor dengan benar. Untuk langkah selanjutnya adalah mengimpor vendor price list atau harga barang dari suatu vendor tersebut. Langsung saja kita menuju configuration, lalu kita mengklik menu vendor price list. Setelah terbuka, langsung saja kita upload filenya dengan cara mengklik favorite lalu import record. Upload file Excel tadi, jangan lupa mengganti sheetnya menjadi price list. Lalu kita lakukan test file terlebih dahulu. Setelah valid, maka langsung kita impor saja. Setelah kita impor, tampilan seperti berikut, yaitu price list dari vendor-vendor yang kita miliki. Lalu untuk selanjutnya adalah mengimpor data outstanding purchase order pada Odoo. Langsung saja kita buka modul purchase, lalu menu order, request for quotation, lalu kita mengklik favorite import record, dan kita upload file yang telah kita siapkan pada Excel. Jangan lupa mengganti sheetnya menjadi outstanding purchase order. Sebelum kita mengimport file, jangan lupa juga untuk mentes file tersebut apakah sudah valid sesuai dengan template Odoo. Ternyata ada beberapa error, yaitu di mana activitiesnya kita kosongkan saja. Lalu pada unit of measure-nya ternyata ada double file. Sebelumnya sudah saya hapus terlebih dahulu yang double filenya. Maka setelah itu langsung saja kita tes kembali. Apabila sudah valid, maka langsung kita impor saja, dan data tersebut sudah muncul di Odoo 16. Mungkin segitu saja migrasi data dari purchase. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu accounting. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggita Sulistia Hermawan dengan NIC CP033. Di sini saya mendapat bagian sebagai inventory. Untuk yang pertama yaitu saya akan mengimpor data unit of measure. Langkah yang pertama yaitu saya buka modul sales terlebih dahulu. Kemudian jika sudah membuka modul sales, klik pada menu configuration, lalu pilih unit of measure. Mohon maaf sebelumnya saya sudah melakukan import pada bagian unit of measure, namun lupa untuk merecord dan ada beberapa kendala sehingga saya lupa. Nah, di sini cara untuk mengimport datanya yaitu kita klik favorit lalu pilih import record. Kemudian di sini kita klik upload file dan kita pilih data yang akan diupload, diimport maksudnya. Kemudian sebelum kita melakukan import, kita klik tes terlebih dahulu untuk mengecek apakah data yang kita upload sudah sesuai. Kemudian di sini terdapat everything seems valid, artinya data yang saya masukkan sudah sesuai. Sehingga apabila sudah valid, kita bisa klik pada import. Namun sebelumnya saya sudah import pada data ini. Dan ini merupakan hasil dari import data saya sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan import data pada kategori produk. Untuk langkah yang pertama, saya buka pada modul inventory, kemudian pilih menu konfigurasi, lalu pilih produk kategori. Nah, selanjutnya, klik favorit dan import record.
kemudian kita klik upload file, dan pilih data yang akan diimport atau diupload. Seperti tadi, kita lakukan cek terlebih dahulu dengan klik tes apakah datanya sudah valid, dan di sini ada keterangan valid, maka selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan klik import. Nah, kemudian di sini sudah muncul data-data yang saya import tadi. Selanjutnya saya akan melakukan import data pada menu produk. Di sini kita pilih menu produk, lalu pilih produk, kemudian kita klik pada favorit dan import record. Selanjutnya kita klik upload file dan kita pilih data yang akan diupload atau diimport. Selanjutnya kita lakukan tes terlebih dahulu untuk mengecek apakah data yang kita upload sudah benar atau belum. Nah, di sini data yang saya upload tadi sudah benar dan valid. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan import. Kita klik import. Nah, di sini data-data yang tadi saya import keluar. Kemudian di sini saya akan melakukan backup data. Kita logout dulu. Lalu kita klik pada manage database dan pilih database yang akan di backup. Di sini saya akan membackup data migrasi data kelompok 18. Kita klik backup. Kemudian di sini terdapat master password, database name, dan juga backup format. Untuk master password di sini hanya bisa didapatkan dari bagian IT. Kemudian apabila kita akan melakukan backup, kita isi master passwordnya, lalu kita klik backup, dan hasil backupnya akan keluar berupa zip. Mungkin dari backup database hanya bisa saya perlihatkan sampai sini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya Nabila Putri Ananda dengan CP082. Saya berperan sebagai accounting. Langsung saja kita ke aplikasi Odoo-nya. Baiklah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Odoo-nya. Selanjutnya kita pergi ke modul accounting. Lalu kita klik configuration dan pilih chart of account. Kemudian setelah masuk kita pilih favorit dan klik import record. Di sini saya akan memasukkan file Excel, kemudian kita klik upload file. Kita pilih file yang akan dimasukkan. Di sini saya memasukkan file data kelompok 18. Nah, kemudian di sini kita pilih untuk sheet-nya, kita pilih chart of account. Lalu kita lakukan pengetesan apakah data ini dapat kita import ke Odoo atau tidak. Dengan cara klik tes. Nah, di sini sudah muncul bacaan everything seems valid. Ini berarti data dapat kita import ke Odoo. Kemudian selanjutnya kita klik import. Nah, proses import sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan melakukan import bank atau bank dengan cara klik kontak. Kemudian kita pilih configuration
Lalu kita cari bank. Dan kita lakukan import record. Masukkan file Excel yang akan kita pilih. Di sini saya masih memasukkan file yang sama, data kelompok 18. Kemudian di sini kita pilih sheet-nya yang bank. Jika sudah, selanjutnya kita melakukan pengetesan apakah file ini dapat diimport atau tidak. Nah, everything seems valid, berarti data ini bisa diimport. Kemudian langsung saja kita klik import. Proses import sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan import bank account atau akun dari bank tersebut dengan cara klik configuration, lalu pilih bank account. Kemudian kita lakukan import record, masukkan file. Di sini saya akan memasukkan file dengan nama bank account. Kemudian kita lakukan pengetesan. Di sini datanya sudah valid, langsung saja kita klik import. Import sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat balance dengan cara kita ke modul accounting lagi. Di sini kita pilih accounting dan masuk ke journal entries. Kemudian kita lakukan import record, upload file. Di sini saya akan memasukkan file akun balance. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita lakukan pengetesan. Data valid berarti data dapat diimport. Kemudian selanjutnya kita klik import. Nah, proses pengimportan sudah selesai. Dan yang terakhir kita akan masukkan data dari pajaknya atau tax. Di sini kita klik configuration, lalu pilih tax. Kemudian kita lakukan import record. Kemudian kita upload file. Di sini saya memilih file pajak atau tax. Lalu kita lakukan pengetesan data. Nah, data di sini sudah valid. Langsung saja kita klik import. Proses import sudah selesai. Itu artinya tugas dari accounting juga sudah selesai. Sekian dari saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.